عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan macam-macam makhluk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang khusus untuk kebaikan, yaitu para malaikat alaihi salatu wassalam. Malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kebaikan. La ya'sunallaha ma amarahum, senantiasa taat kepada Allah. Tidak ada nafsu, tidak ada kesalahan, tidak ada keteledoran, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur, tidak ada capek. Dan Allah SWT sedang menciptakan makhluk yang khusus untuk keburukan, yaitu iblis. Memang diciptakan untuk keburukan. Dia tidak ada keinginan sedikit pun untuk kebaikan. Hatinya penuh dengan keburukan. Kemudian Allah SWT menciptakan makhluk yang bisa baik, bisa buruk. Itulah namanya manusia. Bila manusia ini mau mujahadah, mau bersusah payah untuk perbaikan, maka manusia ini akan terus meningkat kebaikannya. Tapi bila manusia ini tidak mau mujahadah, tidak mau bersusah payah untuk kebaikan, maka dia akan merosot, terus merosot. Bila manusia ini ada mujahadah, ada usaha-usaha ingin kebaikan, maka dia akan naik ke derajat meniru-niru para malaikat, sehingga kehidupannya senantiasa hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti nafsunya, hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri mengingati Allah, duduk mengingati Allah, berbaring juga mengingati Allah. Bila manusia ini ada usaha lagi, ada mau mujahadah lagi, maka dia akan naik lagi, sehingga dia akan tasyabbuh, meniru-niru para nabi, para rasul alaihi wasallam. Para nabi ini di samping mereka senantiasa taat kepada Allah, mereka ini juga senantiasa mengajak manusia untuk taat kepada Allah SWT. Kegembiraan mereka ini kalau melihat orang-orang taat kepada Allah, kesedihan hati mereka kalau melihat orang-orang yang maksiat kepada Allah. Namun Allah Ta'ala, kalau orang pencipta alam, maka pemandangan yang paling bagus menurut dia melihat Gunung Lawu, melihat Telaga Sarangan. Kalau orang ahli teknologi, pecinta teknologi, maka pemandangan yang paling baik menurut dia adalah pabrik-pabrik, mesin-mesin, dan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau para nabi, para rasul alaihi wasallam, ini lain. Bagi mereka pemandangan yang paling asyik, pemandangan yang paling menggembirakan hati mereka, kalau mereka melihat orang-orang yang taat kepada Allah, melihat orang-orang yang sholat berjamaah, melihat orang-orang dakwah, orang-orang mengamalkan agama. Itulah pemandangan
pemandangan yang paling indah bagi para nabi, para rasul alaihi wasallam. Dan pemandangan yang paling menyedihkan bagi mereka kalau melihat ada orang yang maksiat. Kalau mereka melihat orang yang begitu bersemangat menuju jahanam, itulah pemandangan yang paling menyedihkan para nabi. Nah, kalau orang ini mujahadah, maka nanti pemikirannya, pemahamannya jadi mengikuti para nabi alaihi wasallam. Dan kalau dia mau mujahadah lagi, mau usaha lagi, mau perbaikan lagi, maka dia akan naik sehingga mengikuti kehidupan yang mulia Sayyidul Anbiya baginda Muhammad alaihi wasallam yang dipikirkan siang dan malam adalah bagaimana umat seluruh alam sampai hari kiamat mengamalkan agama Allah sehingga selamat dari azab Allah, masuk surga Allah. Doanya, pikirnya, usahanya siang dan malam dicurahkan untuk perkara ini. Bagaimana umat di seluruh alam sampai hari yang terakhir yang lahir di dunia ini, mereka mengenal Allah, kemudian taat kepada Allah, kemudian mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah sampai akhir hayat mereka, sehingga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi sebelum wafat beliau mengatakan, "Isbiru, bersabarlah kamu, hatta talaqauni 'alal haud, sehingga kamu semua berjumpa dengan aku di telaga Kautsar." Kegembiraan Nabi itu Subhanahu wa ta'ala kalau melihat umatnya nanti sampai di telaga Kautsar, melihat umatnya sampai di surga Allah SWT. Nah, Subhanahu wa ta'ala, semua nabi punya doa-doa besar, dan doa-doa besarnya ini sudah digunakan di dunia. Tetapi yang mulia baginda Muhammad SAW menyimpan doa besarnya itu untuk apa? Untuk mensyafaati umatnya nanti pada hari kiamat, untuk menolong umatnya pada hari kiamat. Begitu juga pengikut-pengikut Nabi, pengikut-pengikut yang mulia baginda Muhammad SAW. Mereka ini mengikuti jejak yang mulia baginda Nabi SAW, mengikuti fikirnya, mengikuti cita-citanya, mengikuti perjuangannya. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala semuanya. Kalau baginda Nabi nangis, mereka ikut nangis. Baginda Nabi sholat, mereka ikut sholat. Baginda Nabi dakwah, mereka ikut dakwah. Baginda Nabi merisaukan umat, mereka pun begitu juga. Ini kalau orang ada mujahadah, dia akan naik. Tapi kalau orang itu tidak mau mujahadah, maka dia akan merosot. Asalnya manusia merosot karena tidak mau mujahadah, merosot. Sehingga seperti binatang ternak, makan, minum, tidur, kawin. Itulah pekerjaan binatang ternak. Nah, mereka ta'ala kalau dia tidak mau mujahadah lagi, dia akan merosot lagi. Sehingga seperti binatang buas, bukan hanya dia makan dan minum, tapi dia makan temannya, makan binatang yang lain, dan tanpa merasa bersalah. Kalau harimau ditanya, kenapa kamu kok makan orang? Kemarin ada orang ganteng, kemudian kamu terekam, kamu makan. Salah apa dia? Ya, enggak salah apa-apa. Loh, kamu makan, kamu cincang dia, kamu remuk dia. Ya memang saya lapar kok. Ini harimau. Begitu juga Subhanahu wa ta'ala, kalau orang tidak memujahadah, nanti orang itu sifatnya seperti harimau. Dia ingin menyenangkan dirinya dengan menyusahkan orang lain. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia
tidak mau mujahadah akan merosot lagi, sehingga seperti menjadi kalajengking katanya para ulama. Kalajengking itu kalau menyengat orang bukan karena lapar, karena hobi saja. Karena hobi saja. Bayi disengat, orang tua disengat, orang soleh disengat, orang buruk disengat, gak peduli. Seumpama kalajengking tadi ditanya, kenapa kamu kok bayi gak ada salahnya kamu sengat? Ya memang hobi saja menyengat orang tuanya. Dia tidak merasa salah. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini kalau tidak mau mujahadah akan terus merosot lagi sehingga akhirnya menjadi seperti syaitan. Syaitan itu apa? Dia sedih kalau melihat orang selamat. Dan dia gembira kalau melihat orang itu celaka. Maka diceritakan kalau ada orang mati dalam keadaan Islam, maka syaitan itu berteriak-teriak, marah, temannya dipukuli semuanya. Bagaimana ini orang kok bisa lepas? Kok bisa mati dalam keadaan Islam ini? Bagaimana? Kamu apa yang kamu kerjakan? Marah dia sama teman-teman. Ini syaitan. Jadi melihat orang itu selamat itu tidak senang. Paling senang kalau melihat orang itu celaka. Syayatinal insi wal jin. Ada setan itu dari jin yang tidak tampak, ada setan itu dari manusia. Manusia yang tadi yang sifatnya sudah seperti syaitan. Kalau melihat orang teler gembira. Kalau melihat orang kena narkoba sudah seperti tengkorak itu gembira dia. Kalau melihat orang berbondong-bondong menuju jahanam gembira. Di mana-mana membuat tempat-tempat kerusakan. Ada manusia seperti itu. Gembiranya kalau melihat orang itu rusak. Kalau melihat orang-orang sudah telanjang seperti kambing, berlompat-lompat seperti kera, ya. Tidak tahu malu seperti binatang, dia gembira malah dia tersenyum-senyum. Ini sudah modern, sudah zaman modern. Ini semulaikan Allah Ta'ala manusia-manusia yang sudah terkena sifat-sifatnya syaitan. Tapi kalau melihat orang baik malah sedih. Kok ngalim-ngalimi ini ngomong itu kan? Biasanya orang masjidnya yang ngopo. Nah, yang ngomong masjid malah dilok-lok nih. Tapi nek ngomong gak sholat gak dilok nih. Nah, ini uang niku nek mboten purun mujahadah, akhirnya mriku niku disimpen. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk di sini ini semulaikan. Untuk belajar mujahadah. Belajar perbaikan diri kita. Pertama kali perbaikan itu adalah perbaikan iman. Perbaikan iman kita. Bagaimana kita punya iman yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah lah pencipta alam semesta ini. Allah lah penguasa alam semesta ini. Dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu. Dialah Allah Al-Qadir yang maha kuasa. Dialah Allah Al-Muhyi yang menghidupkan. Dialah Allah Al-Mumit yang mematikan. Dialah Allah Malikal Mulki yang punya segala kerajaan. Raja dan kerajaannya dan rakyatnya semua milik Allah Subhanahu wa taala. Raja tidak punya kerajaan, rakyat tidak punya kerajaan. Rakyat dan rajanya dan kerajaannya juga semua milik Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya lurus. Mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut kita ini milik Allah. Alam semesta ini milik Allah.
Ayah kita milik Allah, ibu kita milik Allah, anaknya juga milik Allah. Rumahnya milik Allah, tanahnya milik Allah. Tenaganya milik Allah, otaknya juga milik Allah. Karena yang memberikan semua adalah Allah, penciptanya semuanya Allah. Tidak ada seorang pun yang mengaku pernah menciptakan dirinya sendiri. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu orang-orang kafir. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kok tidak mau mengakui Allah, tidak mau menuhankan Allah? Apakah mereka menciptakan dirinya mereka sendiri? Menciptakan telinganya sendiri, menciptakan kupingnya sendiri, menciptakan otaknya sendiri? Orang sekarang karena merasa pandai lupa kepada Allah. Lupa mereka siapa yang memberikan kepandaian itu. Karena kekuatannya lupa kepada Allah. Mereka lupa siapa yang menciptakan kekuatannya. Karena punya sawah dan ladang yang banyak, lupa kepada Allah. Mereka lupa siapa yang menciptakan ladangnya, tumbuh-tumbuhannya, dan semua yang ada di alam semesta ini. Karena bisa naik ke bulan, ke bintang, kemana, lupa kepada Allah. Sehingga mereka lupa siapa yang menciptakan bintang-bintang, yang menciptakan bulan, dan yang menciptakan dia sendiri. Keyakinan yang bersih kepada Allah SWT, bahwa semua milik Allah. Kalau sudah tahu bahwa semua milik Allah, semua yang menciptakan Allah, semua yang menguasai adalah Allah, maka menyerahkan dirinya total kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Kamu di rumah hamba Allah, kamu di sekolah juga hamba Allah, kamu di kantor juga tetap hamba Allah, kamu naik ke langit yang lapis ketujuh juga tetap saja kamu hamba Allah. Kamu tidak akan bisa berubah. Kamu di pasar ya hamba Allah, kamu di istana presiden ya tetap hamba Allah, kamu jadi presiden ya hamba Allah, jadi kuli ya tetap hamba Allah kamu. Karena yang menciptakan kamu mulai pucuk kuku kamu sampai pucuk rambut kamu adalah Allah. Maka jangan karena wah saya ini raja kok, saya ini pejabat tinggi, malu saya ke masjid. Loh, ini kamu ini orang yang pikirannya keliru. Saya ini sibuk, saya ini bupati, saya ini gubernur, saya ini sibuk, nggak sempat ke masjid. Kamu gubernur, apa kamu kuli, apa kamu jembel, ya tetap hamba Allah. Jangan sampai keadaan-keadaan kamu itu melupakan kamu kepada Allah. Maka orang yang imannya benar di rumah merasa dia hamba Allah, di pasar juga merasa hamba Allah, di ladang juga merasa hamba Allah, duduk di kursi presiden ya tetap merasa hamba Allah, di kolong jembatan ya tetap merasa hamba Allah. La ilaha illallah. Ini orang yang benar. Sehingga di pasar ya taat kepada Allah, di ladang ya taat kepada Allah SWT, di rumah ya taat kepada Allah SWT, jadi raja ya taat kepada Allah SWT, jadi kuli ya tetap taat kepada Allah. Saya ini kan kuli, rakyat jelata, mumpung bisa geraji kayu jati tak geraji, daripada nggak kebahagiaan saya. Itu yang di mana-mana sekarang orang juga sudah ngambil, masa saya ngambil nggak boleh? Kamu kuli ya hamba Allah, kamu jadi presiden ya hamba Allah, kamu jadi kuli, jadi orang miskin, jadi melarat ya taat kepada Allah, kamu jadi orang kaya raya tetap taat kepada Allah, baru itu imannya benar. Kalau tidak begitu namanya pikirannya keblinger. La ilaha
illallah. Keyakinan ini harus ada. Jangan kita ini jadi hamba Allah di masjid. Kalau di masjid ini sebagai hamba Allah, pikir. Tapi kalau di pasar ini hambanya perdagangan. Jangan seperti itu. Di pasar juga hambanya Allah. Maka masuk pasar dengan mengucapkan doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditulis untuk kamu 1.000.000 pahala. Karena biasanya orang itu di pasar lupa kepada Allah. Kalau kamu di pasar ingat kepada Allah, kamu ini berarti orang hebat. Di masjid ya hamba Allah, di sekolah pun juga hamba Allah. Sehingga waktu ujian tidak nyontek, tidak ngelirik teman-teman sana teman sini. Karena Allah itu melihat saya, mendengar saya. Malu kalau saya ini membuat pemalsuan, kalau saya ini berkhianat. Di kantor ya hamba Allah. Sehingga walaupun sibuk, bagaimana waktu sholat ya tetap sholat. Kalau dia ini menerima uang, kalau bukan uangnya ya tidak diambil. Karena saya ini hamba Allah. Semua ini milik Allah. Harus saya pergunakan menurut aturan Allah. Karena ada orang yang salah paham. Semua milik Allah. Saya hamba Allah. Saya juga boleh ambil kalau begitu. Nah ini keliru. Semua milik Allah. Saya hamba Allah. Maka saya mengambil dengan aturan syariat Allah. Nah itu baru benar. Jadi kalau sudah tahu segalanya itu adalah milik Allah, maka harus kita atur, kita perlakukan, kita sikapi dengan syariat Allah. Syariat Allah itu apa? Itulah tertib-tertib yang dibawa, sunnah-sunnah yang dibawa oleh utusan Allah baginda Muhammad SAW. Segala sesuatu harus diatur untuk aturan Allah. Maka seorang pemuda berjalan menundukkan pandangan dengan zikrullah. Ada wanita-wanita di jalan tidak mau melihat, tundukkan kepala. Kenapa kamu nggak mau melihat? Ini kan waktunya cuci mata. Ini bukan cuci mata, ngotori mata ini. Saya hamba Allah. Wanita-wanita itu juga hamba Allah. Kalau oleh Allah tidak boleh melihat, ya saya tidak melihat. Tapi kalau Allah mengizinkan untuk melihat, istrinya sendiri melihat malah dapat pahala. Karena ini sudah mengikuti syariat Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT ini meluruskan keyakinan. Kepada Allah SWT, meluruskan keyakinan kepada utusan Allah, bahwa tidak ada jalan menuju ridha Allah, tidak ada jalan kesuksesan dunia dan akhirat selain satu jalan saja, mengikuti jalan utusan Allah baginda Muhammad SAW. Nah, beliau ini utusan Allah. Dan oleh Allah kita disuruh untuk mengikuti beliau. Beliau datang ke dunia dengan membawa bukti-bukti kebenaran, dengan membawa mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebenaran beliau. Berjuta-juta mukjizat, beribu-ribu mukjizat. Baginda Nabi ini kehidupannya itu penuh dengan mukjizat, penuh dengan keistimewaan. Supaya orang itu tahu bahwa ini adalah utusan Allah. Yang mana kalau ada utusan dari presiden datang ke sini bawa surat bukti perintah dari presiden. Kalau orang itu memang punya jabatan sebagai jenderal, dia ada suratnya.
Dan ada tandanya, kasih bintang 4, atau 5, atau 9, nah begitu. Ini tandanya dia ini jenderal. Begitu juga para nabi, para rasul, datang itu dengan membawa bukti-bukti bahwa mereka ini utusan Allah SWT. Dan ini banyak sekali ditulis oleh para ulama bukti-bukti kebenaran Nabi. Baginda ini baru lahir saja sudah aneh. Baru lahir saja tidak seperti bayi-bayi yang lain. Lahir beliau sujud. Lahir beliau sujud. Tidak seperti yang lain-lain. Lahir perlu dipotong pusarnya. Lahir sudah terpotong pusarnya. Tidak seperti bayi-bayi yang lain. Harus dihitan. Lahir sudah dihitan. Tidak seperti bayi-bayi yang lain yang keringatnya ini berbau. Tapi ini bayi lain. Keringatnya wangi. Keringatnya itu wangi. Kalau beliau berjalan, maka batu-batu di pinggir jalan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di mana-mana beliau berjalan, awan selalu menaungi beliau, sehingga tidak kepanasan. Untuk apa? Supaya orang tahu bahwa ini utusan Allah. Dan bukti kebenaran beliau yang terbesar adalah Al-Quran, kitab yang kekal abadi, yang tidak bisa dirubah-rubah oleh siapa saja sampai hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini apa saja yang datang dari Nabi harus kita pegang, kita cintai habis-habisan. Wa kullu ma jaa bihi ar-rasul fa haqqu at-taslim wal qabul. Apa saja yang datang dari Rasul, kita harus sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita tunduk, kita taslim, kita menyerah. Kalau ini memang sunnah Rasul, ya itu sudah saya terima. Namanya iman kepada Rasul. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, kita luruskan iman kita kepada negeri akhirat. Tanamkan dalam hati bahwa dunia ini bukan tempat kita. Semua kita akan kita tinggalkan. Manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia ini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk negeri akhirat. Maka tidak ada manusia yang lama di dunia ini. Orang baik, orang buruk, cendekiawan, apa orang-orang buta buruk, orang bangsa mana saja. Tidak ada yang lama di dunia ini, 60 tahun, 70 tahun. Kemudian meninggalkan dunia ini. Kita lihat tiap hari orang-orang mati, satu persatu. Tidak ada yang bisa mengelak dari kematian. Ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia ini. Tapi manusia tidak mau berpikir, perasaannya diciptakan untuk dunia ini. Sehingga siang malam yang dipikirkan dunia, yang dipelajari dunia, yang dirisaukan dunia. Kalaupun dia doa masalah dunia juga. Yang dikatakan sukses, ya sukses dunia. Yang dikatakan gagal, ya gagal urusan dunia. Padahal manusia ini bukan diciptakan untuk dunia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk akhirat. Dunia ini cuma untuk menguji siapa yang akan dikirim ke surga, siapa yang akan dikirim ke neraka. Inilah dunia. Maka semulaikan Allah SWT, Nabiullah Isa alaihissalam mengatakan, kurang lebihnya maknanya, kematian telah mempermalukan orang-orang dunia. Saya ini kaya, iya,
tapi kamu kan akan mati toh. Iya. Malu dia. Saya ini kuat. Saya bisa mengangkat beban 10 ton. Oh, tapi kamu kan akan mati juga. Iya. Malu dia. Saya ini raja. Uang saya banyak. Tapi kamu mau mati apa tidak? Iya, mau mati. Oh iya. Tidak hebat kamu sebetulnya. Saya ini ahli teknologi. Tapi kamu mati apa tidak? Mati. Nah, iya. Apa gunanya? Bangkainya ahli teknologi dengan bangkainya kere sama saja. Dunia telah mempermalukan, kematian telah mempermalukan orang dunia, kata Nabi Musa. Tapi orang dunia nggak malu, sebenarnya sudah dipermalukan sama kematian itu. Tapi orang dunia ini nggak tahu malu. Bahkan sudah tua, jenggotnya sudah putih, sudah dekat liang kuburnya, masih sempat nonton TV. Masya Allah. Kasihan betul orang dunia ini mereka. Nah, malaikat Allah, anak muda saja tidak pantas. Karena kesempatan kamu di dunia ini cuma berapa? 60 tahun kurang lebihnya. Dan 60 tahun ini, Masya Allah, kamu gunakan untuk tidur berapa? 8 jam tiap hari. Berarti sudah sepertiga, 20 tahun, tinggal 40 tahun. Hidup kamu di dunia ini yang melek itu cuma sekitar 40 tahun saja. Dan 40 tahun ini pun 40 tahun sudah dikurangi masa sebelum balik 15 tahun. Tinggal berapa? Tinggal berapa? 25. Subhanallah. Itu pun sudah digunakan untuk kerja di ladang, di sawah, tiap hari 8 jam, kurang 20 tahun lagi, tinggal 5 tahun saja kesempatan kamu untuk amal. Itu belum nonton TV-nya, ngobrolnya, ke warungnya, ya. Coba semua lihat. Jadi kita ini kalau nanti habis bayan ini sampai tidak siap 4 bulan untuk persiapan akhirat, wes dan teman-teman, bahaya betul. Karena umur kita untuk tidur aja sudah 20 tahun, untuk kerja 20 tahun, sebelum balik 15 tahun, tinggal 5 tahun saja. Ini habis untuk merokok. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita ini diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Kapan kesempatan kita ini mau persiapan akhirat? Kapan kita berpikir sungguh-sungguh untuk negeri akhirat? Maka ini pentingnya ini, kata para ulama, pentingnya orang menyiapkan waktu 4 bulan untuk persiapan akhirat. Memulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu imannya sudah lurus kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabullah, kepada negeri akhirat, dan selanjutnya, maka langkah yang kedua perbaikan amal. Diperbaiki amalnya. Bagaimana amalnya semuanya 24 jam mengikuti kehidupan amalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Amalannya Rasulullah SAW. Dan supaya ini semulaikan Allah Ta'ala, orang itu amalannya jadi lurus, kuncinya kalau menjaga sholat. Kalau orang itu menjaga sholatnya dengan benar-benar, maka setelah sholat dia akan dibimbing oleh Allah, sehingga kehidupannya itu akan jadi lurus. Tapi kalau orang ini sholatnya nggak dijaga, nanti sehabis sholat itu dia kehidupannya akan lebih rusak lagi. Kemudian memulaikan Allah Ta'ala
untuk perbaikan amal ini kita perlu ilmu. Maka kita harus belajar ilmu agama. Ilmu yang terpenting. Sekarang orang itu merasa sudah mencari ilmu, belajar kimia, matematika, fisika, macam-macam. Saya sudah belajar ilmu, Pak. Itu namanya bukan ilmu. Menurut istilah agama namanya itu bukan ilmu. Itu cuma kemahiran. Itu namanya teknologi. Itu namanya keterampilan, bukan ilmu. Namanya ilmu itu apa? Ilmu itu untuk mengetahui apa perintah Allah, apa larangan Allah, apa petunjuk Allah kepada kamu, itu namanya ilmu itu. Yang kamu pelajari di sekolah-sekolah itu keterampilan. Untuk bikin rumah bagaimana, bikin jalan bagaimana, perbaiki mobil bagaimana. Tapi di situ itu belum ada bagaimana memperbaiki hati kamu sendiri, nggak ada. Bagaimana memperbaiki hubungan kamu dengan Allah itu nggak ada, belum dipelajari. Yaitu pelajaran-pelajaran itu nggak penting, Pak. Ya penting sebagai keperluan. Seperti kita perlu makan, perlu minum, perlu juga keterampilan. Tidak dilarang dalam agama itu. Keterampilan, belajar keterampilan, belajar teknologi. Teknologi itu ya seperti ilmu bagaimana nyambel, pakai garam, pakai lombok, pakai apa. Nanti nata ini besi dicampur apa, jadikan mobil. Ya. Itu ilmu dapur, ilmu teknologi itu sama saja dengan ilmu dapur. Kata para ulama, ilmu teknologi itu ilmunya wanita, ya. Ilmu ngeracik gitu. Bagaimana? Bener ya? Apa tidak penting ini? Perlu juga. Tapi yang namanya ilmu yang harus setiap orang itu belajar, ilmu bagaimana memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ilmu bagaimana memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ilmu bagaimana menyiapkan kehidupan akhirat. Karena kamu semua akan ke akhirat. Ilmu bagaimana memperbaiki amalan sehingga kita diridhoi oleh Allah SWT. Ini ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ini bukan harus dimiliki oleh santri, orang yang di madrasah, bukan. Ini setiap orang yang ingin selamat di akhirat, dia harus tahu ilmu akhirat. Setiap orang yang ingin punya hubungan baik dengan Allah, maka dia harus tahu ilmu ini. Ilmu yang dibawa para nabi, para rasul alaihi wassalam untuk mengetahui apa perintah Allah, apa larangan Allah, apa petunjuk Allah, yang disukai oleh Allah itu apa toh? Saya ini hidup di bumi Allah, semua milik Allah. Yang boleh oleh Allah apa, yang tidak boleh oleh Allah apa. 24 jam saya ini dilihat oleh Allah. Allah yang memberi mata tentu maha melihat, Allah yang memberi telinga tentu maha mendengar. Terus kemudian saya ini dilihat oleh Allah 24 jam. Sopan santun saya di depan Allah itu bagaimana? Sopan santun saya di depan Allah itu bagaimana? Ini namanya ilmu agama itu supaya tahu. Namanya adab tidur. Adab tidur ya apa saja? Kita ini tidur di depan Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Maka kita ini harus pakai tidur yang disukai oleh Allah. Untuk ilmu agama itu kayak begitu. Adabnya orang tidur di depan Allah. Sampai di WC pun, walaupun kamu di WC, kamu kunci, dimatikan lampunya, juga Allah tetap melihat kamu. Maka harus ada adab WC. Walaupun kamu di kamar bersama istri kamu kunci, juga Allah tetap melihat kamu. Ini katanya satelitnya orang Amerika bisa melihat sampai di rumah-rumah. Katanya, tak benar atau tidak tahu.
bagaimana pencipta alam semesta. Maka perlu kumpul dengan istrinya pun harus ada adabnya. Makan pun harus ada adabnya. Karena kamu makan itu di depan Allah. Dan yang kamu makan itu adalah makanan milik Allah. Ilmu agama itu pentingnya itu di situ. Ilmu agama itu dipelajari bukan supaya kita dipanggil jadi ustaz, supaya dianggap jadi kiai, bukan. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, tetapi supaya kita ini tahu perintah Allah, tahu larangan Allah. Kemudian kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang diridhoi Allah. Dan untuk perbaikan amal ini juga sebenarnya perlu kita ini senantiasa zikir. Karena orang kalau tidak ingat kepada Allah, bagaimana dia akan mengamalkan perintah Allah? Maka kita banyak zikir. Ya, bagi sholat zikir, pagi zikir, sore zikir, bahkan setiap saat senantiasa hatinya mengingati Allah. Ini bagian dari cara untuk kita ini supaya jadi orang baik. Kalau orang tidak ingat kepada Allah, bagaimana bisa jadi baik? Dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dihubungi Allah, di bawah kolong langit Allah, ditolong oleh Allah 24 jam, jantungnya digerakkan oleh Allah, ginjalnya digerakkan oleh Allah, darahnya dialirkan oleh Allah, tapi tidak ingat Allah. Ya, coba. Apa enggak celaka ini orang ini? Ya, orang itu kalau enggak zikir itu siloko. Nah, mulai dari Allah Ta'ala, dan dalam usaha perbaikan amal ini, kita ini harus senantiasa kumpul dengan orang-orang ahlul iman, berkasih sayang, bekerja sama dengan orang-orang yang iman kepada Allah. Karena ini sudah menjadi tertib Allah di muka bumi ini. Orang itu amalannya menurut temannya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu amalannya menurut temannya. Maka berpikirlah kamu, siapa teman kamu? Enggak cari teman yang baik, penting. Cari teman yang baik. Dakwah kepada semua orang, sampai kepada orang kafir. Tapi kalau berteman hanya dengan orang soleh saja. Berteman dengan orang-orang soleh. Dan supaya kita ini bisa berteman dengan orang-orang soleh, kalau kita ini punya akhlak yang baik. Kalau orang itu akhlaknya tidak baik, akhirnya tidak punya teman yang baik. Maka kita ini perlu menjaga akhlak. Akhlak ini perkara yang besar. Akhlak itu mendekatkan orang kepada Allah dan mendekatkan orang kepada hamba-hamba Allah. Orang itu kalau akhlaknya baik, doa-doanya akan diterima oleh Allah. Begitu juga dia akan disenangi oleh hamba-hamba Allah. Tapi kalau orang itu akhlaknya tidak baik, doa-doanya tidak diterima oleh Allah. Dan dia akan dibenci sampai oleh istrinya sendiri. Ya, istri saya itu kok membenci saya? Nah, kamu akhlaknya nggak baik. Ayah saya kok membenci saya? Allahnya itu pilih kasih ayah saya. Bukan, karena akhlak kamu tidak baik. Kalau akhlak kamu baik, kata para ulama, orang itu kalau akhlaknya baik, musuhnya pun terpaksa mencintai dia. Seperti baginda Muhammad SAW. Orang-orang yang memusuhi beliau akhirnya mencintai beliau. Orang-orang yang memusuhi beliau, memerangi beliau, angkat senjata untuk beliau, akhirnya jadi pembela-pembela beliau. Kan aneh mereka. Karena orang itu akhlaknya baik. Tapi kalau akhlaknya buruk, teman-temannya sampai kekasih-kekasihnya pun akhirnya benci kepada dia. Orang tuanya pun akan benci kepada dia. Yang lebih bahaya lagi, Allah pun benci kepada dia. Maka akhlak penting. Akhlak dengan orang tua, akhlak dengan teman
tetangga-tetangganya. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang iman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Akhlak itu minimalnya akhlak, kata para ulama. Kalau ketemu orang Islam ucapkan salam, assalamualaikum. Salaman. Barang siapa ada, bila terjadi dua orang Islam salaman, maka dosa-dosa keduanya akan diampuni oleh Allah sebelum berpisah. Ini ada hadisnya. Ketemu orang Islam, assalamualaikum, salaman. Tapi laki-laki sama laki-laki. Ini salah paham. Coba saya di masjid orang Islam salaman, dosanya diampuni. Itu laki-laki sama laki-laki. Kalau laki-laki sama perempuan yang bukan mahramnya, salaman tambah dosa. Dan banyak pelajar-pelajar yang salah paham nanti. Ketemu salaman terus di sekolah salaman terus ya berarti. Tambah dosa nih. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini minimalnya akhlak, ketemu orang Islam mengucapkan salam. Nah, malaikat Allah taala. Akhlak yang tinggi kalau kita menutupi aib orang. Barang siapa merukunkan, ini dalam satu hadis dalam kitab Majarah Rawih, barang siapa usaha merukunkan dua orang Islam, barang siapa usaha merukunkan dua orang Islam, maka setiap kalimat yang dia ucapkan, dia dapat pahala seperti memerdekakan satu budak. Barang siapa memerdekakan satu budak, dia akan dimerdekakan dari api neraka. Kalau ada orang bertengkar, jangan malah dikipasi. Yang bertengkar dirukun nih, dikonsoli, kode Islam. Ini konsep dewi kode Islam. Enggak akhirnya ning surga kumpul, mosok padu dhisik. Malah isin ning surga. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala merukunkan dua orang ini seperti itu bahkan. Bagaimana kalau merukunkan 4 orang? Bagaimana kalau merukunkan puluhan orang? Bagaimana kalau merukunkan seluruh umat? Dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, menyambung hubungan dengan umat Islam. Ya, pahalanya nggak bisa dibayangkan. Mereka senang silaturahim, ya. Kemana-mana silaturahim, merukunkan umat. Jangan sampai kita ini mengucapkan suatu perkataan, jangan sampai kita bertindak satu tindakan yang memecah belah umat. Mesti yang merukunkan umat. Lihat kebaikan-kebaikan orang, jangan lihat keburukan-keburukannya. Walaupun dia punya keburukan, nggak usah kita lihat. Yang kita lihat kebaikannya aja. Baru kita ini bisa kerjasama dengan seluruh umat. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua kita buat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara perbaikan amal yang terpenting, yang sangat penting adalah dengan kita ini keluar di jalan Allah. Insyaallah kita lihat. Yang kita keluar di jalan Allah, kita belajar amalan. Keluar di jalan Allah itu maksudnya apa? Belajar memperbaiki hubungannya dengan Allah. Belajar mengamalkan sunnah Rasulullah. Belajar sholat yang khusyuk. Belajar zikir yang konsentrasi. Belajar ilmu-ilmunya Rasulullah. Belajar akhlak yang baik.
belajar ikhlas. Kadang-kadang jadi pimpinan, kadang-kadang jadi makmur yang dipimpin, kadang-kadang suruh bayar, kadang-kadang suruh masak. Silaturahim, kadang-kadang dibentak-bentak orang. Kalau kita dibentak-bentak orang, belajar sabar. Orang yang punya sifat sabar akan senantiasa dibantu oleh Allah. Kalau orang itu tidak pernah dibentak-bentak orang, tidak pernah dimarahi orang, maka nggak tampak ini sabar apa tidak orang ini. Saya ini sabar. Jadi tak tembiling-biling. Ini si tembiling kok alhamdulillah, oh sabar. Iya, okay. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan membantu orang-orang yang sabar. Nah, untuk mendapatkan sabar itu perlu jaulah, perlu silaturahim kepada orang yang keras, kepada orang yang lembut, kepada orang yang suka, kepada orang yang tidak suka. Akhirnya timbul sifat sabar. Nah, mulai dari Allah Subhanahu Wa Taala timbul sifat sayang kepada umat. Kalau kita ini banyak korban untuk umat, maka akan timbul sifat sayang kepada umat. Seperti seorang ibu. Ibu ini karena banyak korban untuk anaknya. Dia mengandung 9 bulan siang dan malam, meneteki, dikencingi, diberaki. Ya. Maka akhirnya dia punya sifat sayang kepada anak. Sehingga kalau nyusui neteki anaknya, maka anaknya ini malah menggigit teteknya ibunya itu. Ya. Tapi ibunya tidak marah. Walaupun dia kesakitan, tapi tidak marah ibunya. Malah dia ini gembira. Oh, giginya sudah keluar anak saya. Alhamdulillah. Ya. Ini malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibu ini banyak korban untuk anaknya, itu timbul sayang kepada anak. Begitu juga sebaliknya kalau orang itu banyak korban untuk umat, maka akan timbul sayang kepada umat. Nah, kalau orang itu ada sayang kepada umat, akan disayangi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang sayang akan disayangi oleh Allah. Nabi mentarget para sahabat untuk sayang. Maka seorang sahabat mengatakan, saya ini juga sayang ya. Sayang anak, sayang istri, sayang ini. Oh, bukan itu. Tapi rahmatul ammah, kata Nabi, menyayangi seluruh umat, baru itu namanya sayang. Kalau orang menyayangi anaknya, menyayangi istrinya, kucing pun begitu. Ya. Kucing menyayangi anaknya. Ya. Nah, mulai dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatul ammah ini yang dikehendaki, menyayangi seluruh umat. Seluruh umat yang di kampungnya, yang di luar kampungnya, yang di dalam negeri, yang di luar negeri, yang di atas, yang di bawah. Bahkan menyayangi orang yang tidak sayang sama dia. Ini paling tinggi. Ini sayangnya para nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, musyawarah untuk membunuh Nabi SAW. Tapi apa yang dipikirkan Nabi? Bagaimana Abu Jahal ini dapat hidayah sehingga masuk surga? Bagaimana Abu Lahab ini dapat hidayah sehingga masuk surga? Padahal ini Abu Jahal, Abu Lahab yang dipikirkan mau membunuh Nabi. Ini namanya sayang yang sebenarnya. Nek kowe ngeleki aku ya tak eleki. Nek kowe ngapi ya tak api. Itu namanya jual beli. Ya. Ini bukan sayang sama umat. Ini namanya jual beli, balas budi namanya. Nah, kita ini belajar akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau orang sayang pada umat disayangi oleh Allah.
Kalau orang disayangi oleh Allah, dia akan selamat dunia akhirat. Dia akan bahagia dunia akhirat. Nah, untuk perkara inilah mulaikan kita siapkan waktu paling sedikit 4 bulan untuk belajar perkara. Insyaallah mulaikan. Yang niat 4 bulan mendaftarkan diri. Daftar ke tiang-tiang yang itu, daftar ke orang-orang yang berdiri. Silakan Mbak. Ke yang dekat-dekat situ. Lagi Pak, yang niat Pak, yang niat Pak. Pintu-pintu mawon, menang itu lah. Ini kok kumpul itu sih kok. Harus kumpul. Kayak ini kan. Monggo. Mboten kenal kalian jenengan, tapi Gusti Allah kenal kalian jenengan niku. Masyaallah. Masa mboten izin sampean, Pak? Pak. Monggo. Februari Maret April. Periode ini Pak. Februari 4 bulan. Ayo pelajar yang mau keluar 3 hari, boleh berdiri. Pelajar selatan sana. Pak pelajar guru. Pelajar yang mau keluar berapa hari silakan. Hidup agama di kantornya, hidup agama di ladangnya. Nah silakan. Masya Allah. Sayyidina Ali umur 9 tahun sudah dakwah Pak. Sayyidina Zubair Ibnu Awwam umur 8 tahun sudah dakwah. Muhammad Ibnu Qasim umur 17 tahun menyelamatkan orang Pakistan. Ya. Masya Allah. Sunan Ampel umur 19 tahun menyelamatkan orang seluruh Jawa. Masya Allah. Di pemuda-pemuda ini kalau mau bergerak nanti akan jadi asbab hidayah. Kalau Pak 06. Silakan Pak. Monggo. Bulan. Pelajar-pelajar ini Pak Guru, Masya Allah. Bukan kok, besok. Apik kok malah suka. Monggo, ayo pelajar-pelajar. Masya Allah, Alhamdulillah. Pelajar-pelajar guru, petani, hamba Allah, orang-orang yang mau mati, silakan. Orang-orang yang ingin ke surga, silakan. Orang-orang yang ingin selamat dari neraka. Pasang nama Pak, 1 periode Pak. Orang-orang yang akan ke akhirat, silakan. Monggo, bismillah. Paling ke atas 6 loh. Ya. Para sahabat yang paling ke atas lalu neng. Sama kira wong tua yang dari sahabat. Dan malah sama sahabat juga. Masya Allah. Wabillah. Halo Pak. Yo wali-wali Allah asalnya ada neng. Gitu. Wali-wali asalnya cangkem kabeh. Makanya ini langsung keluar sebenarnya. Tapi monggo. Ayo cangkem bangkit iki. Parena mesti sak niki mungkin sing sejelukan dadi wong tuwa wonten negara kita niki. Sing arep dadi camat, dadi presiden, dadi gubernur, sak nom sak niki. Ya. Mungkin saat ini belum mikirnya agama, akhir negara kita jadi apik. Ya. Tapi ini saat lari-lari saat ini gak dididik agama, ngalaman 30 tahun tambah ambil lagi di jajat ini.